Di video kali ini, kita akan membahas rumus dasar di Microsoft Excel bagi teman-teman yang akan melamar menjadi administrasi perkantoran atau yang sudah bekerja sebagai administrasi perkantoran. Kemampuan Microsoft Excel itu sangat penting bagi kita sebagai staf atau karyawan administrasi di perkantoran atau di perusahaan. Jadi, saya akan membagi ilmu rumus apa saja yang paling dasar untuk kita ketahui sebagai staf administrasi perkantoran. Yang pertama, bisa kita menggunakan rumus membuat nomor secara otomatis. Yang kedua, menggunakan rumus kon A. Yang ketiga, rumus sum untuk menjumlahkan. Yang keempat, average. Yang kelima, conif. Yang keenam, logical if. Yang ketujuh, VLOOKUP. Dan yang ke-8, HLOOKUP. Ke-9, rumus lower. Ke-10, rumus upper. Dan ke-11 kita menggunakan rumus proper. Oke teman-teman, lanjut simak video berikut ini. Halo teman-teman, brother and sister, bersama saya di Dunia Perkantoran Channel. Pertama, kita membuat nomor secara otomatis. Nah, caranya teman-teman bisa membuat nomornya dulu. Contoh, buat ketik 1. Nah, pembuatan rumusnya banyak macam caranya. Di antara caranya seperti berikut. Ketik sama dengan, klik di kolom B baris kelima, setelah itu plus ditambah 1, enter. Nah, maka secara otomatis akan membuat rumusnya dengan selanjutnya. Oke, tinggal teman-teman tarik aja dengan cara ini. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman juga bisa membuatnya dengan cara ketik 1, di bawahnya 2. Setelah itu, teman blok 1 sama 2 ini, terus tekan tahan, tarik ke bawah. Ya, ini caranya. Sedangkan cara yang selanjutnya, teman-teman cukup blok 2 angka ini, ketuk atau klik 2 kali di sini, double klik, maka secara otomatis akan membuat nomornya. Nah, kita lanjut ke rumus berikutnya, kita menggunakan rumus kon A. Nah, jadi kon A ini adalah rumus menjumlahkan atau rumus kon A ini adalah kita akan menjumlahkan berapa kolom yang sudah terisi. Tapi misalkan kalau kita mempunyai data yang banyak, pasti kita akan kecapean menghitungnya. Nah, caranya adalah ketik sama dengan ketik kon A, buka kurung, blok dari baris ke-5 sampai baris ke-14, setelah itu tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah di kolom penilaian, di kolom daftar nilai bahasa Arab ini yang terisi adalah 7 orang. Nah, sedangkan yang seterusnya ini tinggal ditarik aja rumusnya. Nah, yang terisi adalah 9, yang ini 6, dan yang seterusnya 7. Berarti sisanya tinggal diisi aja dengan yang kosong. Oke, lanjut kita akan menggunakan rumus sum. Rumus sum adalah rumus untuk menjumlahkan. Nah, caranya sama dengan ketik sum, buka kurung, kemudian blok angka dari sini sampai bawah, enter. Maka ini adalah penjumlahan dari nilai yang di sini. Oke, kita lanjut ke rumus average. Nah, rumus average adalah rumus menghitung nilai rata-rata dari daftar nilai bahasa Arab dan seterusnya. Caranya adalah tetap kita menggunakan rumus sama dengan, terus ketik average, average, nah, buka kurung, terus teman-teman blok semuanya di sini. Yang di sini blok dari nilai bahasa Arab sampai matematika ini, setelah itu enter. Maka ini adalah nilai rata-rata dari daftar nilai keempat pelajaran ini. Nah, terus teman-teman biasa tarik aja ke bawah supaya tidak capek-capek buat rumus. Oke, inilah nilai rata-ratanya. Sedangkan conif, kita lanjut ke rumus conif. Nah, conif adalah rumus menjumlahkan beberapa karakter. Misalkan kita
mencari berapa sih jumlah siswa laki-laki dan siswi perempuan. Caranya adalah ketik sama dengan conif, buka kurung, blok jenis kelaminnya dari baris keempat sampai baris ke-13. Setelah itu, koma, tanda petik 2. Kriteria yang akan kita buat adalah misalkan kita menghitung jumlah laki-laki. Ketik laki-laki. Tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Maka inilah jumlah laki-laki yang ada di daftar ini. Sedangkan untuk perempuan caranya sama, yaitu ketik sama dengan, setelah itu conif, buka kurung juga, blok lagi, koma, tanda petik perempuan. Kriterianya adalah perempuan, tutup kurung, enter. Oke, inilah jumlahnya. Oke, teman-teman lanjut ke rumus logika. Nah, rumus logika ini misalkan ini ada nilai rata-rata. Jika ini keterangannya, misalkan nilai rata-ratanya ini adalah kurang dari 80, maka siswa atau siswi ini tidak lulus. Nah, caranya adalah ketik sama dengan if, buka kurung, dari baris ke-5 sampai baris ke-13, setelah itu lebih atau kurang dari 80, maka dia akan tidak lulus. Dan selanjutnya jika lebih dari 80 maka lulus. Tutup kurung, enter. Nah, setelah jadi tinggal teman-teman tarik aja rumusnya ke bawah. Nah, kenapa dia tidak lulus? Karena dia kurang dari 80. Dan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP adalah rumus untuk memanggil sebuah data yang berada di kolom atau yang vertikal. Caranya adalah ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik ini, tabel array-nya, setelah itu koma, setelah itu diblok dari kolom nomor sampai bawah. Nah, setelah itu yang akan kita panggil adalah kolom kedua, yaitu nama. 2. Nah, dari mana kita dapat 2 ini? Karena berada di kolom 2, selanjutnya 3, dan seterusnya. Setelah itu ketik koma, false. Tutup kurung, enter. Maka ini adalah namanya. Ya, setelah jadi, teman-teman akan tarik rumusnya ke bawah. Nah, kenapa nggak bisa muncul jenis kelamin dan yang lain-lain? Karena rumus yang kita gunakan pertama itu belum kita kunci. Nah, caranya adalah ini kita kunci semua. Klik di sini. Setelah itu tekan F4. Ini juga F4. Dan ini juga tekan F4 untuk mengunci rumusnya. Setelah itu enter. Tinggal teman-teman tarik aja. Nah, kenapa sama? Karena ini kita masih memakai kolom di angka 2. Untuk jenis kelamin berada di kolom ketiga. Nah, teman ganti aja menjadi 3. Setelah itu, misalkan ini bahasa Arab ini berada di kolom 4. Ganti 4. Di sini bahasa Inggris 5. Bahasa Indonesia berada di kolom 6. Dan matematika berada di kolom 7. Oke, caranya begitu. Tinggal teman-teman membuat nomornya aja. Misalkan teman-teman memanggil di nomor 4. Nah, maka ini sudah nomor 4. Datanya, misalkan lagi kita panggil di kolom 8. Maka inilah dia hasilnya. Oke teman-teman, lanjut ke rumus HLOOKUP. Nah, rumus HLOOKUP adalah rumus untuk memanggil data yang berada di baris atau yang di horizontal. Misalkan kita contohkan untuk membuat pajak. Nah, caranya adalah di sini misalkan keterangan pajaknya adalah besarannya. Misalkan kalau dia golongan honorer, maka dia akan mendapatkan pajak 0%. Sedangkan golongan 2 mendapat pajak 3% dan seterusnya. Oke, kita langsung aja. Caranya adalah ketik sama dengan ketik HLOOKUP, setelah itu buka kurung. Nah, misalkan kita akan menghitung pajaknya dari golongannya. Ketik di sini. Setelah itu koma, setelah itu blok keterangan pajak
untuk besaran pajaknya yang ini. Oke, yang ini kita blok ya. Nah, setelah itu koma. Nah, kita buat di sini 1 untuk baris yang ke satu. Barisnya di sini kita buat 2 karena keterangan besaran pajak ini berada di baris kedua dari sini. Setelah itu tutup kurung dikalikan dengan gaji pokok. Setelah itu enter. Nah, kenapa dia kosong? Karena honorer itu adalah pajaknya kosong. Nah, setelah itu teman tarik aja rumusnya ke bawah. Set. Nah, kenapa nggak bisa? Karena kita belum mengunci rumusnya. Teman-teman harus menguncinya dengan kayak yang tadi. Kunci aja rumusnya yang di sini. Oke. Tekan F4 di keyboard. Absolute. Tekan lagi di F4 di keyboard. Setelah itu enter. Tinggal tarik aja rumusnya ke bawah. Set. Nah, inilah besaran pajak masing-masing golongan. Ada yang kosong dan beda-beda karena tergantung golongan pajaknya. Kita lanjut ke rumus lower. Jadi, lower ini adalah rumus kita akan membuat huruf kecil semua. Caranya adalah sama dengan lower, buka kurung. Misalkan ini nama ini akan kita buat menjadi huruf kecil semua. Klik di sini, enter. Nah, maka otomatis namanya menjadi huruf kecil semua. Oke guys, lanjut ke rumus upper. Upper ini adalah rumus membuat tulisan menjadi huruf besar semua. Nah, caranya adalah sama kayak yang tadi, sama dengan ketik upper, buka kurung, klik misalkan ini kita buat tulisannya menjadi huruf besar semua atau kapital. Setelah itu enter. Nah, tarik aja ke bawah, maka secara otomatis namanya menjadi huruf besar semua. Oke, rumus selanjutnya kita akan menggunakan rumus proper. Proper adalah rumus kita akan merubah setiap awal kata menjadi huruf kapital. Sama dengan proper, buka kurung, misalkan ini kita buat lagi. Klik di sini, enter. Nah, secara otomatis, tarik lagi ke bawah. Nah, secara otomatis setiap awal katanya menjadi huruf besar. Oke teman-teman, jadi ini adalah rumus dasar yang harus kita ketahui kalau kita mau melamar menjadi staf administrasi perkantoran, atau yang perlu kita ketahui jika kita menjadi petugas administrasi perkantoran baik di sekolah maupun di perusahaan. Oke, video kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe video ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.